Ya, dari 2019 hasil kita itu 2 kursi, kemudian 2024 ini kita berhasil mencapai 5 kursi, Pak, untuk DPRD Kota Semarang. Jadi peningkatannya bisa dibilang cukup drastis menurut teman-teman semua. Dengan hasil begitu, kita jadi bisa ikut meramaikan sebetulnya konsentrasi dari pemilu dan pilkada. Nah, ini kan yang dekat pilkada nih, Pak. Ya kan? Jadi kita punya bergening. Kalau dulu kita hanya bisa ikut karena 2 kursi, kalau sekarang kita masih bisa bergening. Nah, di pusat kemarin dari Mas Kaisang bersama Pak Erlangga kan sudah memberikan statement bahwa mengusung Mas Diko sebagai Wali Kota Semarang 2024 periode ini. Ya, saya sebagai salah satu kader partai juga ya harus mendukung, Mbak. Tapi kalau kita melihat nanti bagaimana apakah Mas Diko dengan siapa, nah ini masih dalam proses cair, Pak. Masih diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau pilkada serentak, termasuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di kota Semarang, yaitu Ibu Meli Pangestu SE. Beliau adalah anggota DPRD Kota Semarang. Apa kabar Bu Meli? Ya, alhamdulillah sehat Pak Bambang. Terima Oke. kasih. Ya, Bu Meli Pangestu lahir di Surabaya 18 Maret 1979, menyelesaikan pendidikan S1 di STI Widya Manggala Semarang. Karir politiknya dimulai tahun 2016 dengan bergabung PSI, Partai Solidaritas Indonesia Kota Semarang, kemudian menjadi Ketua DPD PSI Kota Semarang hingga Juli 2024, menjadi anggota DPRD Kota Semarang periode 2019-2024, dan di Pileg 2024 terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kota Semarang. Nah, Bu Meli, mungkin supaya lebih jelas Ibu bisa cerita sendiri walaupun singkat perjalanan karir sampai menjadi Ketua PSI Kota Semarang, menjadi anggota DPRD Kota Semarang. Silakan, Bu. Ya, ini perjalanan tentang politik ya Pak ya. Terima kasih Pak Bambang untuk waktunya. Di 2016 kemarin, memang saya sempat ke beberapa partai sebelumnya. Jadi saya berusaha untuk menjadi anggota partai di beberapa tempat, tetapi karena terbentur oleh pengurus yang selalu tidak di tempat, Pak. Jadi akhirnya saya pulang dan kemudian menemukan sebuah partai yang saya lihat itu pendaftarannya mudah sekali karena hanya lewat online. Langsung bisa dapat KTA secara EKTA gitu kan. Dan 2016 sekitar bulan Maret kalau nggak salah, itu saya sudah terdaftar sebagai anggota PSI. Kemudian singkat cerita tahun 2018 itu ada iklan lagi Pak, bahwa PSI mencari wakil rakyat. Di situ saya kembali lagi nih, ini partai cukup
aneh buat saya, karena setahu saya kalau di partai lain itu kan mau daftar sebagai caleg itu harus dari mungkin keluarga politik atau dari background politik kan seperti itu. Sedangkan saya ini hanya dari lingkungan masyarakat yang biasa-biasa aja. Akhirnya saya coba mendaftar, mengisi formulir, dan kemudian dihubungi oleh helpdesk dari DPD waktu itu, mengikuti proses sampai ke DCT di 2018. Kemudian proses kampanye, awalnya juga nggak ngerti Pak, kampanye itu harus bagaimana, karena semua otodidak. Jadi di PSI waktu awal itu kita tidak diberikan pendidikan politik bagaimana cara kampanye, Pak. Nah, akhirnya ya udah kita ngikutin, lihat dari teman-teman partai lain, oh ternyata harus begini begitu, kita coba lakukan pendekatan lebih ke grassroots. Dan 2019, puji Tuhannya saya terpilih di pemilu yang 2019. Dan di 2019 itu PSI ada 2 kursi, Pak. Kebetulan saya dan satu teman lagi, Mas Naren. Kemudian setelah terpilih, diberikan penugasan oleh DPP untuk menjadi Ketua DPD PSI Kota Semarang 2019 sampai 2024 ini. Kemudian di 2023 kemarin, kita coba beradu lagi, Pak. Kampanye lagi sekali, dan di bulan kemarin, ketika pemilihan selesai, kembali lagi terpilih. Nah, itu berarti kita sudah 2 kali ini, Pak, menjalani proses pemilu. Ya. Mungkin itu, Pak, singkatnya. Baik, Pileg 2024 mungkin bisa diceritakan apa yang dicapai oleh PSI di Kota Semarang, dan kemudian saat ini menghadapi Pilwakot 2024, apa yang direncanakan oleh PSI Kota Semarang? Ya, dari 2019 hasil kita itu 2 kursi, kemudian 2024 ini kita berhasil mencapai 5 kursi, Pak, untuk DPRD Kota Semarang. Jadi peningkatannya bisa dibilang cukup drastis menurut teman-teman semua. Dengan hasil begitu, kita jadi bisa ikut meramaikan sebetulnya konsentrasi dari pemilu dan pilkada. Nah, ini kan yang dekat pilkada nih, Pak. Ya kan? Jadi kita punya bergening. Kalau dulu kita hanya bisa ikut karena 2 kursi, kalau sekarang kita masih bisa bergening. Nah, di pusat kemarin dari Mas Kaisang bersama Pak Erlangga kan sudah memberikan statement bahwa mengusung Mas Diko sebagai Wali Kota Semarang 2024 periode ini. Ya, saya sebagai salah satu kader partai juga ya harus mendukung, Mbak. Tapi kalau kita melihat nanti bagaimana, apakah Mas Diko dengan siapa, nah ini masih dalam proses cair, Pak. Masih diskusi. Gitu. Ya. Nah, dari PSI sendiri tidak ada program, nggak ada rencana untuk mengajukan calon, Bu Mary? Kalau dari PSI sendiri kebetulan kemarin saya mengajukan diri, Pak, sebagai bakal calon wakil wali kota. Ya. Tapi kembali lagi kita sebagai kader harus juga mempertimbangkan beberapa aspek dan juga terutama keputusan dari pusat, Pak. Jadi sampai sekarang belum ada kepastian calonnya siapa, tapi kenapa Bu Meli berhenti sebagai ketua? Ya, mungkin regenerasi aja, Pak. Kita memberikan peluang kepada teman-teman yang lain yang mungkin juga dipandang punya kapasitas untuk itu. Nah, kenapa kemudian PSI mendukung Mas Diko? Jadi apakah sudah jelas bahwa koalisinya dengan Partai Golkar? Sementara ini bisa dibilang seperti itu, Pak ya. Tuh, ini kan Golkar 4 kursi, PSI 5 kursi, kita masih ada kekurangan 1 kursi.
Sementara kalau kita boleh lihat di tempat Mas Yoyo sudah didukung dengan 6 partai, 20 kursi. Ya. PDI juga bisa berangkat sendiri dengan 14 kursinya. Nah, ini tinggal ada Gerindra yang belum memberikan putusan akan kemana. Ya. Kita masih menunggu ini, Pak. Ya. Jadi kalau dari segi kursi PSI lebih banyak, 5 Ya, kursi. ya. Ya. Kenapa yang didukung jadi wali kota dari Golkar? Ya mungkin dari penilaiannya kan bukan 1-2 aspek aja, Pak. Tapi kan mungkin dari Mas Ya. Diko-nya udah punya pengalaman kan sebagai bupati Ya. di Kendal gitu kan. Jadi kita masih harus berguru nih sama yang udah pernah jadi bupati. Jadi sampai sekarang Gerindra belum memutuskan Iya. mendukung apa belum? Sampai hari ini saya belum mendengar keputusan, Mbak. Jadi masih kita menunggu. Mungkin dalam waktu dekat Gerindra juga sudah bisa memberikan jawaban. Ini yang masih kita tunggu nih. Semoga aja bisa bergabung dengan kita. Jadi akan 3 poros ini, Pak, kalau memang iya. Ada dari PDI sendiri, dari Indonesia Maju gabungan koalisinya Mas Yoyo, kemudian dari Mas Diko ini dengan kita. Ya. PSI memberi syarat kalau berkoalisi harus ada di kartu suara atau tidak? Ya harusnya sih, Pak. Nah, tapi kalau seharusnya nanti bisa berebut dengan Gerindra. Ya ini makanya harus dibicarakan juga nih, Pak. Selama Ya. masih cair sih, kita masih komunikasi aja dulu. Karena yang dari teman Gerindra ini kan kita juga belum tahu siapa yang ingin diajukan oleh mereka. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau menurut keyakinan Bu Meli, kalau porosnya ada 3, yang sudah pasti berdiri Pak Yoyo Sukawi, kemudian PDIP mungkin juga akan berdiri sendiri. Nah, yang ketiga ini adalah Mas Diko yang akan diusung koalisi. Mudah-mudahan Ya. tadi Gerindra juga ikut. Nah, kalau situasinya kayak begitu, kira-kira peluangnya seperti apa? Kalau kita peluang itu saya harus yakin ya Pak ya, harus bisa menang gitu kan. Karena perintah dari ketum juga menang kalah harus menang. Jadi tidak ada kita bilang kalau kita bilang prosentase dari kemenangan berapa persen, ya kita harapannya bisa 60%, Pak. Ya, baik. Nah, bagaimana dengan PDIP yang jumlah kursinya cukup dan bisa mencalonkan sendiri? Apakah tidak masih dominan di Kota Semarang? Ya, kalau kita menganggap PDIP ini kan partai senior, Pak, yang cukup harus Ya, diperhitungkan juga. Tetapi ya, dengan kondisi yang sekarang ini, kita juga melihat dari info-info yang ada di masyarakat, berita-berita yang lagi berseliweran ini kan juga ya. kita bilang ini adalah kesempatan di mana kita dari partai yang non PDI ini mulai bisa unjuk gigi, Pak, untuk dapat juga kesempatan mimpin Kota Semarang, gitu. Ya. Apakah Bu Wali Kota sudah pasti tidak akan calon kembali? Kalau itu kita serahkan ke partainya, Pak. Saya nggak ngikut Ya, untuk itu ya. Maksudnya dari ya. PDIP sendiri pun saya tidak ikut serta dalam pemilihannya mereka, tapi infonya mungkin bisa maju, bisa juga digantikan dengan teman yang lain. Iya. Nah, apa maksudnya bahwa ini adalah kesempatan Ya, untuk calon-calon lain?
Ya, selalu kalau kita bilang namanya kompetisi, kita semua pengennya kan menang, Mbak. Jadi kalau memang Ya, ada kesempatan untuk bisa jadi pemenang, ya inilah waktunya kan gitu. Kita mulai semuanya lagi nih. ya. Apakah karena PDIP tidak bisa mencalonkan petahana itu peluang bagi para pendatang baru? Ya, bisa bilang gitu sih, Pak. Tapi meskipun petahana maju pun, kita tetap optimis bahwa sekarang ini kita bisa mengulang peristiwa mungkin yang kita bisa bilang di pemilu kemarin ya. Ya, Kita berharap itu bisa terulang kembali. baik. Nah, menurut Bu Meli, karena ingin mempunyai calon sendiri, baik jadi wali kota maupun wakil wali kota, apa yang dibayangkan oleh PSI yang harus ditangani di Kota Semarang? Ya, PR-nya cukup banyak Pak kalau Kota Semarang ini. Ya, Ya, dari segi mungkin pembangunan juga masih kita bilang belum 100% juga. Kemudian dari sisi sosial, pendidikan juga masih ada masalah juga di Semarang. Ya, sebetulnya semuanya sama Pak. Istilahnya kita bilang persoalan yang ada di Kota Semarang hampir sama dengan kota-kota yang lain juga. Tapi ya, mengingat sekarang ini Kota Semarang ada di tengah-tengah antara timur dan barat, kita harus bisa lebih maju, Pak, daripada yang sekarang. Sebagai katanya dulu kan terkenalnya kota transit gitu kan, Pak. ya, Nah, siapa tahu ini kita bisa menggantikan bukan kota transit lagi, Pak, tapi kota yang memang dibutuhkan untuk dari barat ke timurnya dan ya. sebaliknya. Ya. Nah, Bu Meli, nah kalau eh, Ibu Meli selama ini kan atau sekarang ini sudah berada di DPRD kota. Ya, Kemudian kemarin ada rame-rame bahwa apa KPK turun ke Semarang. Itu kalau menurut Bu Meli apa yang terjadi? ya, sebetulnya itu terjadi di beberapa kota yang lain juga sih, Pak. Dan Ya, fenomena ini kan ada yang memang bilang ini termasuk dalam apa permasalahan pilkada, ada keterkaitan itu. Tapi ya, kalau kita boleh bilang ini adalah sesuatu hal yang mungkin memang sudah harus dilakukan oleh teman-teman KPK. Cuman timingnya kok pas dengan ya, pilkada kan gitu. ya. Nggak, maksud saya bukan penanganannya, tapi masalahnya itu apakah memang apa ya terjadi dan DPRD tahu dalam pengawasan dan sebagainya seperti apa? Ya, untuk kalau kebijakan di internal eksekutif otomatis kita nggak tahu, Pak. Ya. Jadi kita misalnya mengerti bahwa itu memang ada anggaran, tapi bagaimana pengolahan anggaran itu ada di eksekutif, Pak. Hmm. Jadi pengawasan DPRD tidak pernah menemukan kasus-kasus seperti yang sekarang dibahas oleh oh, itu bukan hanya KPK, ada juga Mhm. Polda katanya. Ya, kalau sampai ke Polda itu ranahnya mungkin beda lagi, Pak. Tapi kalau kita di pengawasan selama ini kita sudah cukup ketat. Tapi kan memang ada batasan di mana tupoksi DPRD ini kan tidak bisa sampai detail ke pembelanjaannya, Pak. Ya, Bahwa harus masuk ke lelang, lelangnya dengan siapa, berapa harga dan sebagainya. Ini kan tidak bisa kita detail sampai ke sana, Pak. Ada ya, batasan tembok di situ yang kita tidak bisa intervensi kan. Tapi untuk kebijakan mengenai pembelanjaan, kegunaan pembelanjaan, jumlah total keseluruhan yang dibutuhkan, dan memang itu bisa dianggarkan, ya pasti kita anggarkan. Dan pengawasannya kita lakukan apakah anggaran itu dimanfaatkan dan digunakan sebaik-baiknya sesuai tujuan awal. Tapi mengenai bagaimana prosesnya, nah itu kan memang ada kewenangan di eksekutif. baik.
Nah, sebagai anggota DPRD atau sebagai aktivis di partai ya di PSI, apa saran Bu Meli supaya hal-hal seperti itu tidak terulang lagi di Kota Semarang? Ya, kalau ingin tidak terulang, itu butuh keterbukaan, Pak. Keterbukaan tentang bagaimana proses lelang dan sebagainya, kemudian juga harus melibatkan dari BPK kalau memang diperlukan untuk kontrolnya, karena kan mungkin BPK hanya sebagai badan pemeriksanya aja, tapi kan mungkin akan lebih baik kalau dilibatkan supaya lebih jelas dan mengurangi resiko korupsi, Pak. Karena ini kan yang terjadi sekarang ini kan isu yang sedang panas ini kan karena korupsinya. Dan itu yang kita tidak inginkan, supaya semuanya terbuka secara sistem bagaimana lelang dan sebagainya, tidak ada lagi kubu mana yang akan mendapat proyek dan sebagainya. Benar-benar kita open aja, Pak. Gitu. Baik. Nah, Bu Meli tadi Ya. mengatakan bahwa sayangnya timingnya kok dilakukan sekarang. Kalau Hmm. menurut saran Bu Meli, sebaiknya seperti apa? Apa ditunda setelah pilkada atau seperti apa? Kalau masalah itu kita kembalikan ke KPK aja, Pak. Mungkin beliau-beliau ini yang lebih tahu waktu Ya, dan tempatnya kapan. Karena kalau menurut kita itu kan belum tentu benar ya Pak ya. Nah tapi ya, kalau dibilang kok ngepasin ya mungkin pas-pas aja kan. ya. Nah, sebenarnya dulu Bu Bu Wali juga sudah tidak berniat untuk nyalon kembali sebenarnya. Apakah waktu itu sebenarnya sudah tahu kalau ada masalah itu? Kalau itu saya sih kurang jelas Pak. Kalau memang Ya, waktu Bu Wali bilang saya nggak jadi maju kan mau istilahnya dengan keluarga saja gitu. Sebetulnya ya, ya itu keputusan pribadinya beliau. Apakah ya. terkait dengan hal ini mengendus peristiwa-peristiwa yang akan terjadi seperti ini, itu saya malah nggak tahu, Pak. Mungkin beliaunya yang lebih tahu. Tapi kalau kita yang Baik. orang luar, kita nggak tahu, Pak. Kapan KPK mau bergerak Ya, ini kan kita nggak pernah dapat laporannya kan. ya. Baik. Bu Meli terakhir, apa yang Ya. diharapkan dari warga Kota Semarang supaya warga ini mau mendukung lah gagasan PSI dan koalisinya dan apa yang mau ditawarkan kepada warga Kota Semarang? Ya. Kalau untuk visi misi dari kita paslon nanti di Pilwalkot, otomatis itu harus kita bicarakan juga dengan calon wali kotanya. Tapi kalau kita dari segi PSI atau saya secara pribadi, kita ingin membawa adanya perubahan. Perubahan menuju Semarang yang menjadi lebih baik, supaya lebih bersih, supaya tidak ada lagi mungkin pro kontra yang terjadi seperti sekarang ini. Kita jaga masyarakat kita untuk supaya menjalankan sila kelima, Pak. Keadilan sosial, Ya. nah itu yang paling penting sekarang. Baik, paling akhir mungkin kemarin Pak Ketua Umum Pak Kaisang Pangarep waktu pidato di Semarang itu juga menyinggung-nyinggung tentang Pilgub Jateng. Ya. Apa yang diinstruksikan waktu itu? Waktu itu beliau cuma menyampaikan ikutin semua prosedurnya dan kalau memang ketika itu kan dia menyebutkan bahwa hasil survei di Jateng lebih tinggi daripada di DKI. Ya, kembali lagi, ini kan masih menunggu keputusan dari MK tentang adanya gugatan itu kan. Jadi kalau memang Bro Ketumnya kita ini bisa nyalon di Jateng ya kita juga harus bantu Pak. Senang sekali kalau kita bisa linier kan gitu. Ya, Dari kalau gubernurnya Mas Kaisang, nanti wakilnya juga siapa nanti kita belum tahu, tapi kalau wali kota dan wakilnya yang di Semarang juga linier, ini akan lebih baik lagi. ya. Jadi artinya linier itu baik untuk pemenangannya atau baik
setelah memperoleh jabatan? Satu, semua untuk kemenangan dan juga untuk kinerja, Pak. Saling Baik. mendukung. Iya. Ya. Baik, Bu Meli, terima kasih. Bu Meli Pangestu SE, anggota DPRD Kota Semarang. Mudah-mudahan perjuangannya lancar, benar-benar bisa berada di surat suara Pilwakot Kota Semarang. Dan kalau sukses benar-benar bermanfaat untuk warga Kota Semarang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Selamat berjuang, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih.